Pemirsa, siswa SMP Darul Islam Gresik meraih prestasi bergengsi di ajang robotik tingkat nasional di Gedung Pusat Robotika ITS Surabaya. Prestasi itu diraih para siswa SMP Darul Islam setelah mengalahkan peserta dari berbagai kabupaten kota se-Indonesia. Para siswa yang terampil dalam merakit robot itu, Solihanul Hakim Al-Farisi, Firsmana Ramadhani, dan Muhammad David Robianto. Para siswa tersebut berhasil menyabet juara 1 Line Tracer Analog dalam Industrial Automation and Robotic Competition 2019. Sang kepala sekolah mengatakan bahwa prestasi ini merupakan kompetisi yang sangat menegangkan sebab robot yang dirakit anak-anak sempat bermasalah. Tapi bersyukur ketika kompetisi semuanya berjalan lancar, bahkan bisa meraih kemenangan. Biasa sekali ya. Benar, ya pemirsa, tadi sebelum kembali ke kita ini sudah menyaksikan video tayangan hal yang luar biasa. Siswa SMP Sekolah Islam A ini berhasil memenangkan dan merakit sendiri nih robot yang akhirnya bisa keluar sebagai pemenang. Tanggapannya gimana? Tanggapannya Allah memberikan ilmu yang luar biasa. Karena Allah memiliki sifat al-ilmu ya. Karena kita manusia nggak bisa apa-apa. Tapi Allah memberikan kepada makhluknya semua pilihan-pilihannya, ada kecerdasan, ada kepintaran, ada semua hal-hal yang Allah titipkan. Jadi ini semua sebenarnya sudah rekayasa dan sudah bagian daripada grand design-nya Allah sebetulnya. Kita ini akan menghadapi zaman yang modern saat ini gitu. Sepertinya dari hal-hal yang biasa aja, misalnya dari zaman Rasulullah lagi di Mekah. Rasulullah melarang untuk kita berziarah ke kuburan gitu. Pas ke Madinah, Rasulullah membolehkan kita ini. Jadi semua ada waktunya pada saat waktu tertentu gitu. Sama dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu tidak langsung yang turun Al-Fatihah langsung Al-Baqarah. Kenapa harus Al-Alaq? Kenapa harus jadi Iqra? Ya kan? Semua disesuaikan. Sama setelah sempurna ini Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita menjalani hidup nih. Ya, ilmunya segala macam sampai serang sains pun. Karena kita terkenal di Islam, kita mengenal Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ilmuwan dari Persia, Islam, yang bahasanya dokternya, kepala dokter lah gitu loh. Wow. Kulud da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Dicari itu sama penemu-penemu ini tuh yang luar biasa. Kita punya matematika, ada aljabar. Itu dari Islam juga penemunya. Ya, jadi semuanya kita ini sampai akhir zaman ini Islam tuh senantiasa leading sebetulnya, gitu. Senantiasa memimpin dari segala sesuatu, pencarian segala macam sampai dengan kita sekarang ini. Ya, dan kita yang namanya Islam itu mengedepankan tasamuh namanya, bertoleransi. Jadi kita pun menghormati ada dari agama lain yang menjalankan ibadah, kemudian tapi mereka punya penemuan-penemuan apa, misalnya kita dengan handphone dengan orang dari mana-mana gitu, dari Nasrani, dari Yahudi, dari Buddhis, Hindu ya. Nah, kita saling menghormati kalau urusan muamalah tadi bilang, bersosialisasi kita harus ada tasamuh di situ, ada ketoleransinya. Menarik nih ngomongin soal bersosialisasi, tapi kadang perkembangan teknologi ini bikin agak jauh dari nilai ukhuwah Islamiyah. Kadang jadi cuek juga ke sekitar, kayak karena udah kita asik banget sama gadgetnya ini sendiri. curhat sih ya. Itu gimana menyikapinya? Ini dampak negatif dari teknologi tadi ya. Makanya kalau ingin ibadah kita sempurna, kata Rasulullah, yahtajul ibadah ila arba'ati asyak. Sempurnaan ibadah tergantung dari 4 hal. Yang pertama niat. Niat kita punya handphonenya buat apa? Komunikasi ya udah pasti udah benar tuh ya. Mempermudah komunikasi gitu komunikasi, ya. memudahkan semuanya ya. Tidak ada embel-embel yang lain yang kira-kira ke arah negatif. Itu yang pertama niatnya. Yang kedua ilmunya. Harus ada ilmunya dong. Kita nyalain nih yang mana nih, kita ini ada ilmunya semua. Ada manual booknya biasanya ya. Ada manual booknya bahasanya ya kan gitu. Mau nyalain itu yang sebelah sini apa ini? Kalau kata mau riset yang mana segala macam. Terus mau ngetik itu sebelah mana? Semua udah ada, ilmunya harus ada. Yang ketiga harus dengan sabar. Kalau misalnya kita ada ujian dalam handphone ini, ada sesuatu yang kira-kira membuat kita negatif, ya kita hindari.
Oke, baik fiturnya maupun isinya mungkin iya. ya. Makanya sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sangat positif luar biasa. Dan Aplikasi bermanfaat Quran, ada Ya. hadis, ada arba'in, ada segala macam luar biasa loh. Kumpulan-kumpulan hadis, kumpulan-kumpulan kebaikan-kebaikan di dalam aplikasi ini. Sebenarnya kalau bagaimana kita menempatkan suatu pada tempat yang berupaya adil aja, bisa sih sebenarnya semuanya jadi positif gitu. Semua bernilai positif kalau kita yakin gitu. Makanya kenapa Allah menyampaikan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Segala kebaikan yang kalian peroleh datangnya dari Allah. Segala keburukan yang kalian peroleh datangnya dari diri kalian sendiri. Kalau ini bisa menjadi baik karena datangnya dari Allah. Tapi kalau yang jadi buruk datangnya dari diri kalian sendiri. Kenapa jadi ngaco gitu kan? Karena kelakuan kita sendiri. Baik. Jadi bijaksana menggunakan teknologi. Benar. Artinya kalau tadi saya garis bawahi dari yang sudah dikatakan Reza, lebih ke bentengnya pertahanan pertama dan terakhirnya itu adalah kita sendiri ya sebagai manusia. Ibda binafsi dimulai dari diri kita. Kuatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita ingin diatur sama Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan Allah kan sifat-sifatnya yang kira-kira urusan kepada ibadah kan. Bagaimana ini nggak boleh itu segala macam yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Nah kalau misalnya urusan-urusan kayak gini, ini bagian sosialisasi, tapi ini pun bisa bernilai ibadah kalau kita bisa memanfaatkan. Apa kata Rasulullah? Khairun nas, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Coba kita bisa handphone. Sekarang bisa kondisi ini mana? Halo, kita bisa nelfon ibu kita aja bisa langsung. Mendengar kabar langsung dengan kabar orang langsung. jauh. Bisa video apa namanya? Call juga. Video call. FaceTime apalah segala macam. FaceTime ya. Iya, pokoknya gitulah pokoknya lah. Iya, nanti pemirsa yang punya handphone nih atau telepon rumah bisa telepon ya di 0215155111. Karena nanti akan ada Rp500.000 ya untuk 2 orang pemenang yang akan saya bagikan tentunya untuk Anda nih. Daripada nih ya di bulan puasa ini ngelakuin hal-hal yang nggak berguna sama sekali. Mendingan langsung saja nih ya dekat-dekat sama teleponnya karena Risalah Ramadan akan kembali lagi tentunya dengan kuis Geprek Densu Bagi Berkah. Tetap di sini di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.